Jangan. Oh iya. Dalam masih no? Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman kehadiran pada sore hari ini. Kami akan menyampaikan pengumuman sekaligus melakukan penahanan terhadap pengembangan perkara ya. Jadi ini merupakan perkara yang dikembangkan ataupun ditemukan fakta-faktanya gitu ya dari penyidikan perkara sebelumnya di Kabupaten Kotim ya. Dan pada kesempatan sore hari ini hadir Pak Direktur Penyidikan nanti yang akan menyampaikan perkembangan dari dugaan suap terkait pengajuan dana pemulihan ekonomi nasional daerah PEN untuk Kabupaten Muna. Jadi ini untuk Kabupaten Munanya tahun 2021-2022 di Kementerian Dalam Negeri gitu ya. Nanti setelah poin-poin ini dibacakan seperti biasa kami persilahkan pada teman-teman untuk bertanya terkait dengan perkara ini dan bila ada perkara lain, tetapi perlu kami informasikan tentu setelah nanti acara ini kami juga akan menyampaikan beberapa hal update kelembagaan begitu ya dari Biro Humas KPK. Oleh karena itu tentu setelah konferensi ini juga akan kembali melakukan kegiatan yang sama di tempat ini. Baik, kami silakan Pak Asep untuk membacakan beberapa perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Muna dimaksud. Baik, terima kasih Mas Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Mas Ali Fikri dan rekan-rekan jurnalis yang berbahagia. Pada kesempatan sore hari ini, hari Senin tanggal 27 November tahun 2022, kami akan menyampaikan informasi terkait dengan pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji terkait dengan pengajuan dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN untuk Kabupaten Muna. Jadi kenapa ini disebutkan pengembangan penyidikan? Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Ali bahwa perkara yang serupa itu sudah ditangani lebih dahulu di Kolaka, kalau tidak salah ya, Kolaka Timur. Sebagai tindak lanjut adanya fakta-fakta hukum baru kaitan dengan perbuatan menerima sejumlah uang oleh tersangka MAN dan kawan-kawan, KPK kemudian mengembangkan penanganan perkaranya ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. 1. LMRE, Bupati Kabupaten Muna. Yang kedua, LG, swasta, pemilik PT MPS. Yang ketiga, MAN, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, periode Juli 2020 sampai dengan November 2021. Dan yang keempat, LMSA, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka LMRE untuk 20 hari. Pertama, mulai tanggal 27 November hari ini, tahun 2023 sampai dengan 16 Desember 2023 di rutan KPK. Sedangkan untuk saudara LG atau tersangka LG telah lebih dahulu dilakukan penahanan mulai tanggal 22 November 2023. Jadi beberapa hari yang lalu dilakukan penahanan di rutan KPK. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi dengan kondisi Indonesia yang menghadapi pandemi COVID-19 dan dibutuhkan kebijakan stabilan keuangan negara, maka pemerintah pusat memberikan program modalitas untuk pemerintah daerah yang mengajukan pinjaman berupa pinjaman pemulihan ekonomi nasional atau PEN daerah. Salah satu kabupaten yang mengajukan pinjaman adalah pemerintah Kabupaten Muna dengan saudara LMRE selaku bupatinya. Sekitar Januari 2021, LMRE mengajukan permohonan pinjaman PEN daerah kepada Menteri Keuangan
yang ditembuskan pada Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama PT SMI Sarana Multi Infrastruktur dengan nilai besaran pinjaman 401,5 miliar. Agar permohonan tersebut dapat segera ditindaklanjuti, LMRE kemudian memerintahkan LMSA untuk menghubungi MAN selaku Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri periode 2020 sampai dengan November 2021 agar prosesnya dapat dikawal. LMRE meyakini kedekatan antara LMSA dengan MAN karena pernah menjadi teman seangkatan dalam salah satu pendidikan kedinasan. Dari pembicaraan antara LMSA dan MAN disepakati adanya pemberian sejumlah uang pada MAN agar proses pengawalannya berjalan lancar. Ada perintah lanjutan dari LMRE pada LMSA agar mencari donatur dari pihak pengusaha untuk menyiapkan sejumlah uang yang diminta MAN. Sebagai salah satu pengusaha lokal di Kabupaten Muna, LG kemudian dihubungi LMSA untuk membahas penggunaan dana PEN apabila telah cair. Untuk meyakinkan LJ agar bersedia menyiapkan sejumlah uang, dalam rangka pengurusan dana PEN, LMSA mengistilahkan kedekatan dengan MAN. Jangan ragu, dia ini satu bantal dengan saya. Itu istilahnya ya, supaya yakin ini, saudara LG-nya. Selanjutnya terkumpul uang sejumlah sekitar 2,4 miliar yang bersumber dari kantong pribadi saudara LG yang siap diberikan pada MAN, dan uang yang terkumpul tersebut diketahui oleh saudara LMRE dan LMSA. Penyerahan uang 2,4 miliar pada MAN dilakukan secara bertahap oleh LMSA di Jakarta dengan nilai mata uang yang disyaratkan oleh MAN dalam bentuk dolar Singapura dan dolar Amerika. Jadi penyerahan dananya yang 2,4 miliar itu tidak dalam pecahan rupiah ya. Mungkin biar lebih ringkas gitu ya. Jadi dalam pecahan dolar Singapura dan dolar Amerika. Atas penyerahan uang tersebut, MAN kemudian membubuhkan parab pada draft final surat Mendagri yang berlanjut pada bubuhan persetujuan tanda tangan dari Mendagri dengan besaran nilai pinjaman 401,5 miliar. Selanjutnya mempersiapkan cairnya pinjaman dana PEN, LMRE lalu mengumpulkan dan mengarahkan para kepala dinas yang memiliki paket pekerjaan untuk memberikan paket pekerjaan pada saudara LG. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan sebagai berikut. LMNR dan LG sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 3199 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. MAN dan LMSA disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Mas Ali. Terima kasih Pak Asep yang sudah membacakan beberapa poin perkembangan dari kegiatan penyidikan dugaan korupsi di Kabupaten Muna. Ada 4 orang tersangka yang kami umumkan pada sore hari ini, LMRE dan LG, keduanya ditahan, dan MAN serta LMSA, 2 orang ini sudah didakwa dan diputus oleh pengadilan, namun tentu untuk yang Kabupaten Muna juga nanti kembali dia akan didakwa dengan dakwaan sebagai penerima uang 2,4 miliar dari kedua tersangka yang ditahan pada sore hari ini. Kami silakan 3 orang penanya bila ada. Oke, 1, 2. Oke, silakan 2 orang dulu. Mau nanya. Ini kan salah satu tersangkanya kalau nggak salah itu dia ketua DPC Partai Gerindra di Kabupaten Muna. Dan rumahnya pernah digeledah dulu, agak lama. Nah pertanyaan saya adalah apakah uang kejahatan dia itu dipakai untuk kebutuhan Partai Golkar di sana?
atau memang dialirkan ke sana untuk kebutuhan mengalir ke partai tersebut. Kasus lain boleh sekalian? Boleh? Oke, Oke, silakan. saya Silakan. Pak Asep mau nanya soal ini, kabarnya ada penetapan tersangka terhadap penerima sleeping fee di kasus DJKA, menerima namanya MS kalau nggak salah. Nah, apakah benar sudah ditetapkan sebagai tersangka? Lalu kedua, apakah KPK akan memanggil orang itu dalam waktu dekat? Terima kasih. Oke, silakan. Mas Ya. Mario ya. Ya, saya mau nanya terkait kasus ini. Ini kan sebelumnya ini kan terjadi terkait penanganan krisis karena wabah COVID-19. Dan hampir semua program-program yang sifatnya terkait COVID ini dilakukan percepatan atau bahkan adanya penunjukan-penunjukan langsung. Tetapi di sisi lain pemerintah ataupun aparat penegak hukum sendiri belum fokus terkait bagaimana penyaluran itu tepat guna, tepat sasaran, atau diduga banyak sekali penyimpangan. Nah, dalam proses dana PEN ini apakah KPK juga telah memeriksa atau melihat indikasi adanya permainan para anggota BPK? Ini kan lagi happy BPK. BPK sendiri terlihat begitu sumringah lantaran proses-proses ini yang memang dibutuhkan kecepatan waktu dalam penanganan yang dianggap urgensi karena ini bencana nasional bentuk wabah penyakit. Apakah KPK sudah menemukan indikasi adanya indikasi keterlibatan para anggota dari BPK yang diduga memang mengetahui adanya temuan-temuan bermasalah dalam pengadaan di daerah? Ya. Terus kemudian untuk kasus lain, Silakan, Mas. ya langsung pertama saya kembali minta update soal APD ini berkaitan soal COVID. Ini kemarin sudah melakukan penggeledahan, apakah hanya menggeledah BNPB dan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan saja? Apakah KPK juga sudah menggeledah rumah para tersangka seperti PPK, Budi Silvana, terus Ahmad Taufik yang diduga memang justru banyak sekali melakukan markup, ya masker 2.500 dia jual 25.000, itu kan markupnya 1.000%, luar biasa itu. Nah, apakah KPK juga sudah melakukan penggeledahan ke rumah para tersangka ini? Dan ketika update-nya apa saja yang diamankan? Apakah memang sudah dilakukan juga pengamanan uang atau penyitaan? Nah, saya mau mempertegas lagi soal penetapan tersangka ini gimana sih sebenarnya? Isu-isu yang MS ini gimana? Apa memang sudah ada ekspos yang jelas sehingga yang satu bilang iya, yang satu kagak ada tuh dilaksanakan kompres ketika memang sudah ada muncul si Anu tersangka, emang betul memang sudah ada gelar perkara yang benar. Informasinya siapa yang nanda tangan kira-kira? Dan pada saat itu kan jelas posisi waktu masih ada Pak Firly itu kan posisi dia sebagai tersangka, apakah memang ikut menentukan atau bahkan menekan? Apakah itu tidak bertentangan secara hukum? Terus kemudian bagaimana dengan Dirtut, Deputi, apakah memang betul itu menyetujui adanya proses itu? Jika tidak, itu kan ilegal, bos. Ini saya menegaskan saja, yang menyatakan tersangka cuma satu pimpinan kok. Yang lain kan nggak gelar kompres, nggak menyatakan adanya. Ntar Mas Mario tetap bertanya kan? Hah? Bertanya atau menjelaskan? Ya, bisa sabar dulu, kenapa mesti dipotong sih? Biar lebih langsung poinnya gitu. Lah iya, orang bertanya, Silakan, Mas, silakan. ada hak asasi manusia juga Ya, silakan, dong. silakan. Ntar saya nanya belain KPK dibilang lawyer. Jangan subjektif, slow aja, Mas. Silakan. Slow aja, Mas. Abis Mas di WA juga nggak pernah balas, gitu loh. Nanti saya bilang juru bungkam, situ marah. Lanjut. Silakan. Ya udah santai aja, Mas. Mas Mario, lanjut. Ya intinya apakah benar sudah ada ekspos dan benar disetujui oleh semua pimpinan? Nah, itu. Pertanyaannya kan gitu, yang bilang tersangka cuma satu orang pimpinan, yang lain belum. Kalau memang semua ya kompes dong. Itu aja pertanyaannya. Ya. Oke, ada lagi? Udah Mas, ntar dari Mas Ali ngomel mulu, saya malas nanya. Oke, ada yang lagi? Ada yang lain?
Oke, silakan Mas Edi. Mas Edi. Besok-besok harus kayak gitu kayaknya Mas Ali biar nggak terlalu banyak kalau Mas Mario nanyanya. Bagus juga Mas Ali. Selamat sore Pak Ali, Pak Asep. Ini sebenarnya mempertegas saya pertanyaan Mas Mario tadi. Sebenarnya penetapan tersangka MS tadi itu ditekan tanggal berapa sih? Gitu. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Mas. Melanjutkan juga nih berantai berarti jadi 3. Kan ada info itu katanya hari Kamis ya, pekan lalu ekspos penetapan MS sebagai tersangka gitu. Nah, saat itu Pak Johanis Tanak mengkonfirmasi bahwa Pak Firly masih mengikuti ekspos, padahal yang bersangkutan sudah diumumkan menjadi tersangka oleh Polda Metro Jaya gitu. Nah, dinamikanya bagaimana sih Pak Asep, maksudnya sebagai seorang yang udah ditetapkan tersangka, terus dia menetapkan tersangka dalam rapat ekspos kayak gitu. Ya secara hukum ya udah dijelaskan, tapi secara pantas nggak pantasnya menurut Pak Asep yang udah lama di sini itu gimana? Itu Pak Asep, terima kasih. Ya. Oke, cukup ya. Oke, baik, terima kasih. 4 orang penanya tapi hampir yang sama yang pertanyaannya. Silakan Pak Asep. Baik. Terima kasih Mas Yogi, Mas Mario, Mas Hedi, Mas Niam atas pertanyaan-pertanyaannya. Cuman satu kayaknya pertanyaannya ini. Kalau yang ini ya terkait dengan salah satu tersangkanya itu adalah anggota salah satu partai, kemudian apakah ada aliran dana partai tersebut gitu ya Mas. Nah itu yang sedang kita terus dalami, sejauh ini belum kita temukan, tapi tentunya kita akan dalami terus. Karena bisa saja apa yang hari ini belum kita temukan itu mungkin karena kita belum temukan, gitu. Bukan tidak ada, gitu. Sedang kita. Kemudian ini semuanya nih ke bawahnya kayaknya ini pertanyaan. Oh, BPK ada yang beda ya? Oh gitu dong, diingetin. Ya ini terkait dengan, ini baru hulunya. Jadi Mas Mario ini baru hulunya. Jadi pengajuan dana PEN, ini kan mengajukan dulu Kementerian Keuangan, kemudian dari sana itu dananya turun, untuk turun itu ada sejumlah uang yang memang diberikan tadi kepada Dirjen Pembinaan Keuangan Daerah. Nah, jadi dari hulunya dulu. Saya tahu lah kemana yang dimaksud Mas Mario, artinya penggunaannya bagaimana kan gitu ya. Penggunaannya bagaimana dari dana tersebut yang 400 sekian miliar. Kemudian kan setelah penggunaan pasti ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban akan diaudit oleh BPK. Begitu kan Mas Mario? Nah itu juga yang sedang kita ngedalami, tapi kami sedang fokus dulu ke awalnya ya. Awalnya memang terjadi suap di situ, suap untuk memperoleh dana tersebut. Nah tentunya juga dalam pelaksanaannya karena ada uang yang sudah keluar, tidak mungkin ini dilaksanakan secara normal. Karena sudah ada uang yang keluar nih, pasti paling tidak uang yang sudah keluar itulah harus diganti dulu kan, seperti itu. Nah pasti ada apa namanya, seharusnya memang ada kekurangan-kekurangan gitu, karena udah keambil tuh untuk dana yang tadi. Nah, terima kasih Mas Mario mengingatkan, nanti kita akan perdalam terus. Jadi nanti kita lari kepada bagaimana penggunaan uangnya, kemudian juga pertanggungjawabannya. Pertanggungjawabannya di mana nanti ada audit, nih audit rutinnya seperti apa. Kita akan lihat hasil audit untuk penggunaan dana PEN ini. Karena tidak hanya di Kabupaten Muna, karena ini juga kan pengembangan dari Kabupaten Kolaka Timur ya kalau salah ya, Bang. Kolaka Timur tadinya Kotim. Nah ini ditemukan, kemudian di dalam persidangan kita menemukan fakta-fakta baru sehingga ada pengembangan penuntutan. Dari pengembangan penuntutan kemudian dilakukan penyidikan dan hari ini kita menetapkan tersangkanya. Kemudian APD ya Mas Mario, APD juga memang kita prihatin ya
Ini udah dua hal, ini juga terkait APD ini terkait dengan masa COVID juga. Ini dan beberapa juga bansos juga kemarin di juga. Jadi penggunaan APD ini benar sedang kita tangani, sudah ditetapkan juga tersangkanya, sedang dalam proses penyidikan. Beberapa tempat juga sudah kita geledah. Saat ini sedang dikualifikasi, sedang kita bagi-bagi, sedang kita cek. Jadi setelah kita melakukan penggeledahan itu tentu barang-barang yang kita anggap ada kaitannya dengan tindak pidana yang sedang kita sidik itu akan kita bawa. Dan setelah dibawa kita melakukan identifikasi, setelah identifikasi kita akan pelajari keterkaitannya, kemudian juga nanti bisa saja dalam mempelajari temuan-temuan tersebut, barang-barang bukti atau bukti-bukti tersebut itu kita menemukan fakta-fakta baru seperti itu. Jadi saat ini baru sedang kita melakukan itu. Nanti kalau ada update-nya kita akan sampaikan ke Mas Mario. Iya, itu Mas. Jadi nanti kita kalau update ke rumah tersangka kita akan sampaikan. Seperti Mas Mario ya. Kemudian ini pertanyaan yang berikutnya dari nomor 2, kemudian Mas Mario nomor 3, nomor 4, Mas Hedi, Mas Niam. Ini semuanya terkait dengan penetapan tersangka saudara MS. Begini, ya. Saat ini seperti juga rekan-rekan mungkin sudah ketahui bahwa kalau nanti ditetapkan sebagai tersangka atau misalkan diumumkan gitu ya, pengumuman di KPK tersangka seperti ini kan diumumkan melalui konversi ini. Nah, ditunggu saja nih rekan-rekan. Jadi seharusnya tidak disampaikan terlebih dahulu gitu. Jadi nanti akan disampaikan pada momen seperti ini. Ini kan sudah lazim nih. Tadi ada tersangkanya disampaikan nanti pasal yang dipersangkakannya gitu. Jadi sehingga sebetulnya tidak terjadi simpang siur. Karena yang yang resmi disampaikan ya di forum ini. Nanti seperti di forum nanti ada Mas Ali, ada saya atau ada pimpinan atau Pak Deputi akan disampaikan perkaranya perkara apa, kemudian tersangkanya siapa, dilakukan penahanannya seperti apa. Ini memang saat ini menimbulkan tanda tanya dari rekan-rekan gitu. Hari Kamis lah, hari Kamis saya belum ada di sini gitu. Jadi saya mau jawab juga Mas Niam, apakah hari Kamis saya hafal juga karena saya nggak ada di sini gitu. Bagaimana prosesnya? Saya nggak ikut juga. Seperti itu. Tapi yang jelas kalau di kita nanti akan diumumkan pada saat konversi seperti ini, ya, rekan-rekan. Jadi tinggal rekan-rekan tunggu, pasti diumumkan kalau sudah benar-benar ada. Oke, itu aja mungkin Mas Ali yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Iya. Kalau Menkumham, itu SPDP-nya udah dikirim belum ya? Soalnya nyampe, terus apakah ada pemberitahuan dari KPK ke Presiden bahwa yang bersangkutan udah tersangka gitu? Itu 1, 2, soal Pius, kalau hari ini Pius itu datang nggak ya gitu? Pius BPK, terus kaitannya apa sih dalam perkara itu sehingga nama Pius ya dipanggil terus digeledah juga gitu? Ya. Terkait dengan Wamenkumham, 7 hari setelah terbitnya sprindik, ada kewajiban bagi kami penyidik untuk menyampaikan maksimal 7 hari ya, menyampaikan SPDP, surat pemerintahan dimulainya penyidikan. Jadi dilihat aja nanti, itu kan dalam waktu seminggu ini kan 7 hari, nanti akan sudah disampaikan apa belum. Dan nanti juga ditunggu saja kapan dipanggil kan gitu seperti itu. Nah, untuk ininya. Kemudian tadi satu lagi, Pak PL ya. Kalau tidak salah memang terjadwal hari ini. Hari ini betul. Hari ini. Ya. Jadi hari ini sudah disampaikan tadi. Terjadwal hari ini, tapi datang atau enggaknya Oh iya. saya rapat ini. Belum. Iya, belum.
Nah, kan rekan-rekan yang ada di sini nih, tadi nunggu mungkin dari pagi ya. Nah, itu. Jadi kayaknya di reschedule. Walaupun saya dari pagi ini karena hari ini adalah juga pelantikan pimpinan ya, ketua Pak Nawawi kan dilantik hari ini. Kemudian setelah beliau beres pelantikan, kami struktural dikumpulkan dalam rapim. Jadi kami belum cek Pak PS itu VL itu datang atau tidak. Tapi yang jelas rekan-rekan tahu hadir atau tidak. Tapi yang jelas kami memang memanggil hari ini, gitu ya. Oke? Ya. Oh, surat ke Presiden. Nanti serta-merta akan kita kirimkan. Jadi kita kirimkan SPDP-nya, kita akan kirimkan. Ya, seperti itu. Okay. Itu mekanismenya, gitu, seperti itu. Ada lagi? Cukup. Mas Mario, ada lagi Mas Mario? Cukup. Sebelah kiri saya ada di atas? Semangat Mas Mario, semangat. Habis ini kita konferensi lagi. Semangat. Ya? Nanti kalau ada yang kurang, habis ini kan Pak Ketua Konvers, Pak Nawawi Konvers. Ya. Nah, nanti ditanya sama Pak Nawawi ya. Baik. Terima kasih ya. Cukup ya teman-teman? Cukup ya. Baik. Kalau gitu terima kasih kehadiran sore hari. Sebentar nanti kami akan sampaikan kembali perkembangan update kelembagaan. Terima kasih Pak Asep atas kehadirannya. Baik. Kami akhiri sebentar. Iya sebentar. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung katanya langsung. Langsung Om. Mas Mario. Kayaknya ini kurang minum.